Waalaikumsalam, Sampurasun. Selamat datang di Tanya-Tanya Bang Jai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Sampurasun. Selamat datang di Tanya-Tanya Bang Jai. Oke, kali ini di episode kali ini Tanya-tanya Rukiah. Tanya-tanya Bang Jai di episode Rukiah. Insyaallah kita akan membahas menguak seputar Rukiah. Rukiah itu seperti apa, terus sejarahnya seperti apa, tujuan, guna dan manfaatnya, biar para netizen atau warganet paham tentang sebetulnya Rukiah itu ada ilmunya, ada tidak seperti ada yang disebut setting atau seperti apa. Kita tanya langsung ke narasumber. Sareng saha ya teh? Kang Panji. Kang Panji sini. Iya. Nanti jangan lupa Subrek dilihat di channelnya. Iya. Channelnya namanya apa kan? Namanya Inventor Dakwah Channel. Nah, nanti di deskripsi. Dilihat-lihat boleh. Silakan Kang, akan kemarin banyak yang nanya tentang Rukiah itu seperti apa, sejarahnya, sampai nanti tujuan dan sejabah-sejabahnya dan sebagainya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sangat bangga ya didatangi oleh pemilik channel. Apa tuh namanya tadi teh? Kreatif 12. Semoga channel ini saya doakan bermanfaat. Amin. Saya apresiasi karena jarang sekali channel yang memuat konten yang sumbernya itu kuat gitu. Jadi saya suka channel yang benar-benar di dalamnya itu ada ilmunya gitu. Jadi nggak cari sensasi doang gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Nah, untuk masalah Rukiah sebetulnya saya pribadi tidak mewakili ustadz-ustadz yang lebih paham dibanding saya. Hanya saya sebetulnya berangkatnya bukan dari basic ulama, ustadz ataupun saya di pesantren mana, tidak sama sekali. Jadi saya awal pertama terjun ke dunia Rukiah itu justru saya salah dulu Kang gitu. Jadi di dunia yang salah gitu. Jadi maksudnya kayak itu penuh kesalahan. Jadi saya tuh waktu kelas 3 MTS ya, Sanawiyah setara dengan SMP. Saya belajar ilmu hitam. Jadi kurang lebih kalau yang namanya ilmu hitam kan Contoh seperti apa kan? Berinteraksi dengan jin, dibantu sama jin, terus dia melihat jin itu dibantu sama khodam itu. Jadi saya tuh dulu musyrik lah bahasanya. Bisa silat tanpa ikut perguruan manapun. Jadi saya gerakan silatnya digurui oleh jin itu sendiri. Nah, singkat cerita, saya sudah mendapatkan ilmu itu sampai bisa silat, terus sampai punya indera keenam yang dikatakan indigo itu ya. Terus saya juga ya dalam artian bisa membaca pikiran orang lain katanya. Padahal itu mah akal-akalan jin aja sih. Jadi jin aja itu mah pas sudon-sudonnya gitu. Nah, kemudian setelah saya perbandingan agama, belajar agama Islam yang benar, saya menemukan alhamdulillah Allah memberikan hidayah ke diri saya sendiri. Jadi hidayah yang pertama yang saya dapatkan adalah sesuatu yang tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu yang akan mencelakakan kita. Jadi kalau kita ingin menilai rukiah, mana yang rukiah yang benar, mana rukiah yang salah, koridornya dua, Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertentangan dengan kedua ini, sudah jelas pasti itu talbis iblis. Talbis iblis itu adalah siasat iblis dalam tipu daya, menipu manusia. Manipulasi mungkin. Jadi kalau kita ingin memahami dunia rukiah itu koridornya dua, Quran dan Sunnah. Bagaimana menyikapi dunia jin dari Al-Quran seperti apa? Apakah Rasulullah bagaimana menyikapi jin? Bagaimana juga menyikapi pengobatan? Makanya ruqyah itu merupakan pengobatan yang ada, pengobatan yang ada sejak zaman Nabi terdahulu. Berarti ruqyah itu pengobatan? Iya, pengobatan awalnya. Atau memang kan sekarang banyak tuh kan yang di channel-channel yang sering saya pernah lihat lah. Iya. Ada yang sampai bisa ngeluarin jin atau seperti itu. Tapi awalnya itu karena pengobatan. Iya. Jadi ruqyah itu kalau secara bahasa itu kan jampi-jampi bacaan. Kalau secara bahasa. Kalau secara definisi itu ruqyah itu lebih spesifik ke pengobatan. Baik itu pengobatan psikologi,
jin ataupun ain. Kalau ain itu biasanya pandangan-pandangan jahat. Makanya kalau setiap kita itu difoto ya, terus disebarin ke medsos, itu tuh menimbulkan ain. Orang lain misalkan menyukai kita atau membenci kita, mata itu tuh jahat pandangan itu. Ain Nah, namanya. dengan ruqyah tuh bisa ain namanya. Itu nanti dibahas di sesi yang lain ya. Oke, siap. Di episode selanjutnya kan? Ya, Nanti itu tungguin Ain. Spesial Spesial Ain nanti. Spesial Ain. Tunggu aja. Nah, kemudian yang harus saya jelaskan kembali adalah selain tadi ya koridor untuk mengenal pengobatan yang benar dan salah itu Quran dan Sunnah. Selain itu juga kita harus punya ilmu yang sanadnya itu jelas ke atasnya. Oke, sana. Dari ulama-ulama terdahulu yang berpegang teguh kepada Quran sama Sunnah. Contoh misalkan boleh teman-teman ya, teman-teman yang nonton. Itu saya penasaran. Nah, Pengen buka buku. buku ini sangat bagus sekali untuk referensi bagaimana ya di bawah satu hal lah tentang jin, tentang ruqyah ini lengkap beserta dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan ada juga cara penanggulangan jin, sihir beserta terapinya. Jadi tidak lengkap tidak gitu. asal gitu. Oh. Nah ya, Berarti semua orang ini tidak ada keahlian khusus. Ruqyah itu tidak ada keahlian khusus berarti kan? ya. Jadi Jadi ada standar. misalkan basicnya harus ustad, Ya. harus misalkan harus punya, Iya. kemudian mah ada apa ya Iya. namanya legalitas dulu atau Ya, enggak? tidak ada. Justru ruqyah itu semua bisa ruqyah. Sebetulnya bisa. Ya, bisa. Karena kenapa? Yang dibacakan itu kan Al-Quran ya. Oh. Semua orang meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Jadi kalau orang di ruqyah ternyata orang itu sembuh, bukan peruqyahnya yang sakti, tapi Al-Qurannya itu yang sakti gitu. Oh, Jadi siapapun iya, iya. selama baca Quran, mengamalkan Quran, bukan dia yang sakti, tapi apa yang dia bawa itu Quran ya, itu yang saktinya. Senjata. Makanya kenapa ruqyah itu tidak pernah tidak pernah kalah. Alhamdulillah ya atas izin Allah, sebab itu suatu pengobatan yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah udah ridho, siapa sih yang bisa Nah, menang? gitu. Nah, Jadi jawabannya itu. Intinya yang penting syaratnya kita harus bisa baca Quran. Bisa baca Quran? Belajar. Alhamdulillah. Kalau kenapa cantolan. Nah gitu kan. Dilanjut mungkin tadi kan sejarahnya berarti dari zaman Nabi pun sudah ada Sudah ruqyah. ada, ya. Berarti awalnya itu ruqyah secara bahasa namanya jampi-jampi, tapi dipakai untuk pengobatan. Pengobatan. Nah ini pengobatannya lebih bisa spesifik ya kan? Yang tadi kan jin, terus Psikologi psikologi bisa. ain. Berarti di zaman sekarang itu ruqyah fungsinya apa gitu kan? Nah, untuk itu luas sebetulnya. Pernah saya ada satu kasus orang itu gangguan jin ya. Terusnya jinnya alhamdulillah atas izin Allah dibersihkan semua. Ketika jin itu keluar, solusi dalam pikirannya itu tumbuh muncul gitu. Jadi si orang itu teh dia kerjaannya tuh apa tuh emosi udah stabil terus teh Kemudian gampang lah. ibadah ya. Ketika jinnya keluar, dia jadi rajin ibadah. Oh. Jadi itu artinya sebetulnya ruqyah itu bukan soal mengeluarkan jin Jin saja. atau iya, Justru iya. yang saya fokuskan itu adalah mendidik keimanan pasien tersebut. Jadi ketika atas izin Allah, ketika ruqyahnya ketika jinnya dikeluarkan oleh kekuatan Allah, mukjizat Al-Qur'an insyaallah. Jadi yang saya fokuskan itu adalah keimanannya, pikirannya, hatinya. Jadi ketika Mindset jinnya tidak mungkin ada, artinya. berenang jadi agak ringan buat beribadah. Mindsetnya jadi lebih terbuka Ya. lah gitu ya. Jadi lebih ke pikiran juga. Jadi solusinya lebih luas sih sebetulnya. Berat. Iya. Baru itu ya. Iya. Ya sabar lagi. Bereaksi ya. Sabar lagi. Nah ini berarti di zaman sekarang sebetulnya bukan hanya untuk pengobatan masalah jin kan, dulu mah jin itu terang-terangannya kan. Bungkulukan bahasa Iya. Sunda mah bungkulukan dah berwujud. Berwujud. Sekarang kan jin itu bisa berupa ketika akang ini ya, pengalaman akang gitu. Ketika ngeruqyah, jinnya itu berbentuk atau tidak kan? Nah, Ruqyah sebetulnya kalau peruqyah syar'i itu baik saya ataupun ulama-ulama yang lebih ahli ya, mereka termasuk saya tidak bisa melihat jin. Jadi ruqyah itu tidak bisa melihat jin. Yang saya lihat, yang saya dengar itu apa ya, normal aja manusia. Ketika saya meruqyah, saya cuma baca Al-Quran aja, gak tahu apa yang terjadi. Apa yang saya lihat ya cuma orang yang diruqyah aja. Berarti kemungkinan yang sering ya maaf ya bisa kalau ada takut yang tersinggung, yang berarti yang bisa menggambarkan ada sosok nenek-nenek di belakangnya atau ada anu-anu, berarti itu kemungkinan sama nggak kan? Bener nggak atau
Mereka emang settingan atau seperti Ya. apa? Terlepas dari benar atau tidak, bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi Cuma bohong. pengalaman akan tidak bisa melihat. Tidak bisa. Jadi kayak gini lah, kita lagi mancing ikan ya di air yang keruh. Yang kita lihat cuma air yang keruh kan, ikannya nggak kelihatan kan. Iya. Jadi saya mah cuma mancing aja, kalaupun saya tahu ada ikan, mungkin ada Gelembung, tanda-tanda tanda-tanda lah. Nah, Plung-plungan. jadi ketika di ruqyah biasanya bereaksi ya seperti ikan tadi, ada gerakan, terus apa, muntah dan lain sebagainya. Pokoknya reaksinya itu reaksi yang tidak normal gitu. Berarti kalau contoh akan pengalaman reaksi yang paling paling ekstrim seperti Ya. apa? Yang paling ibaratnya semua orang ada nggak kan sebetulnya? Seperti saya ya. Ya. Ada nggak? Nah, saya tidak tahu, yang jelas semua manusia itu ada Pasti. jin korin namanya. Kalau jin korin itu jin yang nggak bisa dikeluarin, nggak bisa. Itu mah udah apa ya, Dari- hakikat manusia aja, bahwa manusia itu Bahwa- hidup di antara dua makhluk kan. Yang pertama malaikat Hafazo, terus ada jin, ada korin dari bangsa jin. Oh. Nah, ini membisikkan kepada keburukan, Bukan. ini kepada kebaikan. Berarti mana termasuk jin ya? Ini ngajak pulang terbalik. Jadi kurang lebih kalau kita misalnya, ini kan kita di tengah nih. Iya. Kalau kita misalkan kita sering melakukan yang kanan, Baik. pengaruh malaikat, berarti kita lebih mulia dari malaikat. Tukeran posisi. Tukeran di kiri soalnya. Terus di kiri ya. Jin buruk. Berarti kalau kita lebih pengaruhnya apa? Sering berbuat buruk ke kiri, berarti kita lebih hina dari iblis, dari setan, dari jin itu sendiri. Berarti tadi ciri-ciri yang kontraksi bukan kontraksi atau ya. Tanda-tanda ketika akan ngebacain, ya berarti ketika menanggapi pasien, Ya. yang paling ekstrim, yang paling sering itu seperti apa gitu? Paling ekstrim pernah saya dicakar tuh. Cakar, terus teh Kesurupan. apa lagi ya? Digabruk itu udah gak aneh. Cuman alhamdulillahnya ya, kalau kita membaca Al-Quran semuanya juga bisa. Ketika orang-orang kesurupan atau apa, kita cukup tiupkan aja ya. Al-Mu'awwizatainya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca, terus kemudian kita misalkan tiupkan ke tangan, kita juga bisa, gak perlu pakai ilmu apa-apa. Jadi kita mah hanya apa ya, Di ruqyah. perantara Allah sih. Berarti ruqyah yang metode Akang ini hanya membacakan Al-Quran. Al-Quran. Ketika ada reaksi, kita cukup terus baca Ya. Quran itu Ya. ya. Adapun metodenya seperti penekanan di bagian titik-titik tertentu, itu kan ada ilmu khusus semacam apa ya, refleksiologi. Jadi kita tahu aliran darah kemana. Terus kalau suka ada gerakan, kadang kalau jinnya diam di lambung, kita dorong. Tapi Keluar. tanpa ilmu apa-apa, semua orang juga bisa ikut. Tanpa tenaga Berarti dalam. kan ada yang ditiru gitu kan. Babat yang aja iya. Ya, Kenapa? biasa sih kalau orang ingin terpuji biasanya agak lebay dikit. Dilebay-lebayin. Tapi kalau kita niatin ikhlas menolong, nggak perlu gerakan apa-apa juga bisa. Sebetulnya semua orang juga bisa. Bisa, sebetulnya. sangat Asal bisa. niat. Iya. Asal niat. Berarti Kayak gitu. ruqyah yang ini tuh termasuk ya syar'i ya. Syar'i. Berarti ada juga yang konvensional berarti. Ah, Berarti kan gitu ya, ketika ada syar'i berarti ada lawannya. Ya, pasti. Gitu. ada. Berarti yang akan Panji sekarang tekuni mungkin ya sebagai peruqyah itu metode yang Qurani, metode Qurani ya. iya. Jadi buat teman-teman nih, nanti kalau misalkan siapa tahu ada saudara, teman atau termasuk sendirinya Ya. yang ngerasa nih Ada ada ngerasa gangguan ada tidak? gangguan seperti apa, pernah bisa lihat seperti itu, boleh nanti Boleh. hubungi kita di deskripsi, nanti kita cantumin channel IG dan nomor WA, nanti boleh kita di episode selanjutnya. Mungkin teman-teman yang nanti ada di sini ngobrol bareng kita, siapa tahu ya Kang ya. Yang nyoba ya. Ini nyoba kita bantu gitu. Iya. Gitu ya Kang ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, berarti di episode kali ini kita dapat ilmu baru, ternyata ruqyah itu metodenya itu untuk pengobatan, untuk mengeluarin jin mungkin ya Kang ya. Yang tadi yang pertama, terus yang kedua Gangguan psikologi. psikologi juga, terus yang ketiga Ain. ain. Nah, nanti di episode selanjutnya kita ngebahas tentang ain. Gitu kan? Ya. Kang ya. Siap. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada pertanyaan? Oh, sebelum ditutup berarti ada pertanyaan dulu ya, Sakan? Ada Boleh kan? pertanyaan dari netizen. Karena banyak tangtung-tangtung gitu. Nah. Instagram ya. Boleh lah. Kalau bisa saya jawab ya. Oke. Kalau Langsung. saya nggak tahu ilmunya, saya nggak akan jawab. Oke, masuk ke pertanyaan untuk Pertanyaan dari di Instagram netizen. netizen Ya. mana? Jang Iki.
Nurida Sipa _ kalau boleh tahu hukum ruqyah itu apa, Kang? Nah, Ya, hukum ruqyah itu kalau secara hukum itu mubah. Berarti boleh. Jadi tapi memang ada hadis di Rasulullah pernah bilang, jadi kalau kita meminta diruqyah bergantung kepada peruqyah itu bisa menghalangi kita masuk surga gitu. Jadi maksudnya ruqyah yang syirkiyah maksudnya. Oh, Jadi berarti yang ruqyah konvensional tadi ya kan? Iya. Jadi kalau ruqyahnya dibacakan ayat suci Al-Qur'an, terus metodenya syar'i, Tibun Nabawi itu tadi hukumnya mubah boleh. Tapi tetap sih, kalaupun tetap mubah ya, tetap aja kayak gini, kita tidak boleh bergantung. Misalkan nih Akang di ruqyah ya. Jadi hari kedua, aduh saya pusing pengen diruqyah, aduh saya sakit perut. Canduan ya, Canduan jangan. Seti-seti gitu. ruqyah. Sekedar seblak jadi betul. Iya. ruqyah kudu Bisa jadi seblak ya. Jadi harus apa ya, sebisa mungkin setelah diruqyah mendapatkan ilmunya, terus nanti kalau ada Selanjutnya mah tergantung diri sendiri. individu masing-masing ya kan Iya, itu. tapi memang sih ada kejadian, ada gangguan jin yang nggak bisa diruqyah mandiri. Misalkan jin sihir itu kan nggak mudah ya kalau kita ngalahin Ya, sendiri. betul. Jadi harus ada bantuan peruqyah juga. Oke. Gitu. Nah, jadi Bisa, inti boleh. hukumnya untuk Nurida Iya, Sipa, hukumnya itu mubah, boleh. Boleh. Tapi asalkan jangan yang Syirkiyah. konvensional tadi teh ya. Ya, syirkiyah nggak boleh. Intinya jangan terlalu bergantung. Sebetulnya kesembuhan ada di diri ya kan. Ya, Cuma kita betul. hanya metode untuk perantara membantu saja, dorongan lah gitu. Ya. Betul. Oke, Selanjutnya dari @tasyahel _ ruqyah itu beneran atau settingan, Kang? Nah, Kalau masalah beneran atau settingan itu kembali kepada kejujuran yang bikin konten. ini kita nggak ada settingan ya, kayaknya nggak ada settingan nih. Jadi tapi saya akan kasih tips supaya kita tidak ditipu oleh Tidak yang dibodohi settingan. lah. Nah, ini ada tipsnya nih. Ya, biasanya yang ruqyah asli itu dia tuh tawadu banget. Yang pertama, tawadu. baca tawadu, cuma baca ayat suci Al-Qur'an, tidak mengada-ngada, tidak so tahu wah ada jin di sini. Nah, Oke. biasanya kayak gitu yang pertama. Yang pertama berarti tawadu. Tawadu. Terus yang kedua, di dalam isi ruqyahnya itu tidak pernah ada penampakan. Oke. Nggak ada penampakan. Gitu. Iya. Seberat ya. Terus ciri-ciri yang ketiga, orang yang meruqyah itu ya yang settingan. Iya. Ciri-ciri pengobatan yang settingan itu biasanya bagian-bagian yang dianggap menganggap diri dia suci, diri dia hebat ya. Biasanya itu di shoot gitu, seolah di framing bahwa dia itu bisa melakukan itu. Oh, contoh misalkan bergio gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi biasanya kalau ruqyah yang beneran itu biasanya ya yang tadi baca ayat suci Baca Al-Qur'an, terus kemudian dia tidak mengada-ngada, terus dia selalu berkata wallahu a'lam, dan kemudian yang terakhir dia selalu berkata qala Allah, qala Rasulullah. Jadi kalau Allah, kata Allah begini, kata Rasulullah begini, udah gitu aja. Oke. Yang ruqyah yang asli itu dia gak berani melebih-lebihin gitu. Jadi ada tips nih 3 untuk membedakan antara yang settingan sama yang 3 yang Sama yang tidak benar. sama yang benar atau yang settingan itu. Satu yang tadi tawadu, terus tidak bisa menggambarkan ada penampakan atau Iya. seperti apa. Yang ketiga berarti selalu menggantungkan kepada Al-Quran atau kembali lagi kepada Allah atau Rasulullah. Nah, Iya. gitu. Jadi intinya mah kita bisa membedakan gitu, tidak ada yang settingan. Nanti kita di episode selanjutnya kita buktikan berarti ya, kita nanti observasi bareng-bareng, cek and recheck nanti episode selanjutnya. Selanjutnya Kang Niki. Selanjutnya dari Nadila APS _ apakah benar semua orang ada jinnya atau orang-orang tertentu saja? Nah, kalau bicara ada jinnya memang semua orang ada. Nah, udah dijawab tadi ya, bahas ya. ada. Jadi jin korin semua orang punya. Jin korin Tapi sama itu malaikat. memang sampai hari kiamat juga itu akan tetap ada dan nggak Oke. bisa diruqyah. Berarti yang tidak bisa dihilangkan itu jin korin Jin sama korin. malaikat. Ya, malaikat hafazoh itu. Hafazoh. Kalau malaikat hafazoh itu tugasnya kan membisikkan kepada yang baik. Kebaikan. Oh ya, perlu diingat kecuali jin korinnya Rasulullah ya. Jin korinnya Rasulullah telah diislamkan. Oke. Tapi kalau kita mah kan bukan nabi, jadi mana bisa ngislamin. Berarti Nur mah kafir. Kafir. Pikiran Ya, lah. ya. Selanjutnya dari Amrian Apraja. Apakah bila mengantuk saat membaca Quran tanda terkena gangguan jin? Nah, Iya, itu Kurang 50%. 50%.
Oh gitu kan? 50% iya. Diganggu. Tapi itu harus lebih dibuktikan sama tindakan diri sendiri. Contoh aja gini, cobain baca ayat Al-Quran, ayat mana saja, 30 ayat. Kalau nggak sanggup 30 ayat, berarti itu hampir bisa dikatakan ada gangguan jin. Kemungkinan ada gangguan jin. Berapa masuk sih? Orangnya itu ayaan. Jangan-jangan. Bisa kalau udah baru beberapa ayat tiba-tiba langsung tok gitu. Jo, gitu. Ya, biasanya iya sih biasanya. Biasanya iya. Tapi tergantung kasus. Kadang orang mungkin pas baca Quran Lelah, capek kan. Capek. Bisa. Ya diagnosa sama sendiri juga bisa, nggak perlu datang ke perukiah juga bisa. Jadi buat teman-teman nanti misalkan yang tadi buat Ambriana Praja, jadi sebetulnya Bisa kena jin. ada bisa yang terjadi, tapi tergantung faktor fisik, mungkin gelar atau misalkan memang, jadi bisa dicoba 30 ayat baca Quran kalau misalkan ini kemungkinan ada ya kan. Nanti bisa nantilah konsultasi, mungkin nanti Ambrian bisa datang Bisa datang lain lain kali. kali ke sini. Ya, Ambrian ditunggu kedatangannya. sangat ditunggu ya. Enggak. Sudah habis. Oke, berarti hanya itu. Jadi untuk para teman-teman nanti yang penasaran, masih penasaran, karena di episode kali ini kita hanya membahas tentang dasar-dasarnya dulu. Dasar dulu. Nanti kalau untuk contohnya atau lebih spesifikasi lebih dalamnya, nanti kita di episode selanjutnya bisa nanti ditonton di channel kreatif ataupun nanti di apa kan? Inventor Dakwah Channel. nah boleh. nanti ditonton buat teman-teman. Jadi kesimpulannya intinya ruqyah itu sebetulnya baik ya, Baik. sebetulnya baik karena hukumnya itu mubah. mubah. Jadi sebetulnya tidak ada yang mungkin karena ada oknum mungkin ya, karena di setiap kehidupan pasti ada Oknuman. oknum mana. Adapun yang ibaratnya akhirnya jadi semua kena dampak bahwa ruqyah itu. Jadi di garis bawahnya di sini kita meluruskan bahwa ruqyah itu sebetulnya baik. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang beranggapan bahwa ruqyah itu settingan apa tadi udah dijawab. Nanti kalau misalkan ada yang mau lebih bertanya, boleh silakan nanti diisi di kolom komentar ataupun nanti di IG di @kreatif18_ ataupun di nanti di Kang Panji Instagramnya apa kan? Kalau saya belum. Oh, gini, BHF Ruqyah Healing. Nah, nanti di BHF Ruqyah Healing. Boleh nanti kalian bertanya-tanya. Gitu, mungkin itu saja ya Kang ya. Untuk para netizen, hatur nuhun intinya mah udah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di tanya-tanya Bang Jai. Oke. Jangan lupa di subrek, like and comment. Subrek gitu lah.